Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan. Kita berada di penghujung serial Ramadan, yaitu bahkan ini akan membahas seputar Idul Fitri. Mungkin bisa dibilang serial Idul Fitri atau serial Syawal. Bersama guru kita saat ini yaitu Ustaz Abu Ubaidah As-Sidawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Bicara masalah Idul Fitri Ustaz, tentu ada syariat yaitu sholat Idul Fitri Ustaz. Nah ini panduannya bagaimana Ustaz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jadi setelah kita puasa sebulan penuh, ya saatnya bagi kita untuk kembali berbuka lagi. Karena puasa ini ayyam ma'dudat. Cuma beberapa hari aja. Enggak terus kita disuruh puasa enggak. Ya. Dan kalau sudah selesai kita disyariatkan untuk mengungkapkan kegembiraan rasa syukur kita ya dengan sholat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Dan itu disyariatkan, bahkan sebagian ulama ya sampai ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu ain ya. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan sunnah muakkad saja, tapi ada yang sebagian yang mengatakan fardhu kifayah, ada yang mengatakan fardhu ain ya, karena Rasulullah betul-betul menekankan sampai wanita-wanita yang haid, gadis-gadis pingitan saja itu disuruh oleh Nabi untuk berangkat ke lapangan. Ya. Lalu ada seorang wanita yang bertanya, "Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami nggak punya jilbab, gimana?" Ya, kata Nabi, suruh temennya minjemin, suruh ngasih ya jilbab supaya dia bisa berangkat. Jadi wanita yang biasanya di rumah saja disuruh oleh Nabi untuk berangkat ke lapangan untuk sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, apalagi kalau yang laki-laki gitu kan. Kalau yang perempuan saja disuruh, apalagi yang laki-laki. Maka ini anjuran bagi kita untuk berangkat sholat hari raya, karena ini menampakkan kegembiraan, rasa syukur dan menyemarakkan syiar Islam. Masya Allah. Ya, karena kalau kita hari raya Idul Fitri itu kan kumpul semuanya ya, semarak syiar, kemudian persatuan itu akan nampak ya, semuanya bertakbir, ruku, sujud di belakang imam yang satu, ini luar biasa. Makanya kegembiraan yang sesungguhnya itu adalah kegembiraan dalam ketaatan. Makanya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha itu kalau kita perhatikan itu perayaan dalam Islam kan cuma dua, Idul Fitri, Idul Adha. Jatuh setelah ibadah. Idul Fitri setelah kaum muslimin ya sholat. Setelah kaum muslimin puasa sebulan penuh. Ya. Adapun panduan sholat Hari Raya Idul Fitri ya, yang kita sholatnya ya, kalau sunnah-sunnah sebelumnya ini kan banyak panjang ya, seperti misalkan pakai baju yang bagus, mandi terlebih dahulu, kalau bisa jalan kaki ya, takbiran. Nah, tapi kita kalau masalah sholatnya satu yang jelas, sholat Idul Fitri 2 rakaat, bukan 1 rakaat, bukan 3 atau 4 ya, 2 rakaat. Kemudian yang kedua, tata cara sholat Idul Fitri itu ya adalah pada takbir yang pertama itu 7 kali takbir, ya, rakaat yang kedua 5 kali takbir, ya, selain dari takbir intikal, takbir mau ruku, ya. Jadi takbir yang pertama itu ya 7 kali takbir plus dengan takbiratul ihramnya. Kemudian pada rakaat yang kedua 5 kali takbir. Ya, apa yang dibaca sela-sela itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak ada yang perlu dibaca di sela-sela tadi, 7 kali takbir, 5 kali takbir. Ada yang mengatakan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi. Dan ini diriwayatkan dari sahabat ya, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Hudzaifah ibnul Yaman. Maka insya Allah yang lebih hati-hati baca supaya nggak diem juga dalam sholat. Kemudian apakah ada ngangkat tangan apa tidak, ini juga masalah yang diperselisihkan. Jumhur ulama ngangkat tangan ya pada 7 kali takbir dan 5 kali takbir tersebut. Sebagian ulama mengatakan nggak perlu ngangkat tangan. Jadi ini masalah yang kita harus berlapang dada lah, masalah fikih ya. Adapun gerakan-gerakan yang lainnya ya persis seperti sholat biasa ya, baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat. Nah, kalau baca suratnya ada 2 yang disebutkan oleh Nabi, itu ada Sabbihis sama Al-Ghasyiyah, ada Qaf sama
iqtarabatis saah. Ya, tinggal milih. Kalau di Indonesia paling Sabbihi sama Al-Ghasyiyah kayaknya. Ya, Anda belum pernah dapati di Indonesia ya imamnya moco Qaf sama iqtarabatis saah. Bisa-bisa nggak diundang lagi kayaknya. Panjang kali. Kalau di Saudi saya dulu pernah dapati imamnya baca itu Qaf sama ini. Masya Allah, panjang jadinya. Taib. Kemudian sifat-sifat yang lainnya sama persis seperti yang lainnya. Adapun tempatnya disyariatkan di tanah lapang, di tanah lapang, bukan di masjid. Tapi kalau di masjid pun insya Allah tidak mengapa juga, terutama kalau masjid-masjidnya besar. Tapi yang lebih bagus, yang sunnah dari Nabi itu adalah di tanah lapang. Ya, bahkan Nabi dulu meninggalkan Masjid Nabawi malahan. Beliau memilih tanah lapang, musola. Kenapa? Supaya lebih nampak syiar Islam, bisa menampung lebih banyak. Ya, jadi pilih tanah lapang yang lapangan misalkan. Ya itu. Kemudian adapun waktunya adalah awal waktu sholat duha, yaitu setelah terbitnya matahari ya sekitar 15-an menit. Ya, setelah syuruk itu tambah 15 menit itu waktu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Cuma kalau Idul Fitri lebih utama diakhirkan. Kalau Idul Adha disegerakan. Kalau Idul Fitri agak diakhirkan supaya memberi kesempatan mereka-mereka yang belum mengeluarkan zakat fitri. Kalau Idul Adha didahulukan supaya segera untuk nyembelih. Ya, supaya segera untuk menyembelih. Jadi itu gambaran singkatnya tentang panduan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Terkait khutbah Ustaz, khutbah setelah sholat Ustaz. Oh iya, disyariatkan bagi setelah sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha 2 rakaat ya. Kemudian ada yang khutbah. Lebih bagus lagi yang khutbah itu adalah imamnya. Jadi imam itu disyariatkan khotibnya plus imam. Ya, kalau biasanya kan kadang ada yang beda ya. Beda. Imam sendiri, khotib sendiri. Ya, sunnah dari Nabi itu adalah siapa yang khutbah dia juga yang imami. Ya, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi dan Khalifah Rasyidin itu seperti itu. Tapi kalau misalkan dipisah pun ya nggak apa-apa juga. Tapi ini lebih bagus lagi kalau kita menyesuaikan, meneladani Nabi dan para sahabat seperti tadi. Ya, siapa yang menjadi khotib, dialah yang menjadi imam juga. Nah, disyariatkan untuk berkhutbah, terutama khutbah hal-hal yang sangat penting ya. Makanya para khotib ya, himbauan saya gitu ya, hendaknya menyampaikan dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu masalah-masalah penting. Mengingatkan mereka tentang akhirat, mengingatkan mereka tentang akidah yang benar, ibadah, akhlak yang benar, ya. Karena ini mumpung pada kumpul gitu. Semua. Kita mengumpulkan orang banyak itu kan susah. Nah, ini mumpung pada kumpul, ingatkan mereka tentang akhirat. Ya, ingatkan mereka untuk ibadah kepada Allah, tujuan diciptakannya mereka, ya. Jangan lalai dengan dunia, harta, tahta, ya, politik dan sebagainya. Terutama bagaimana sikap seorang muslim menghadapi musibah-musibah sekarang, ya, baik musibah corona, baik fitnah-fitnah seperti sekarang, fitnah terorisme dan sebagainya. Ini penting. Jadi masalah-masalah agama. Jangan khutbah isinya ngalor ngidul gak jelas, ya, cuma berita, ya, hanya sekedar politik. Nah, ini kurang berfaedah, kurang berbobot. Ya, kurang berbobot. Dan hendaknya juga bagi yang hadir jamaah dengarkan. Jangan kabur duluan ya, walaupun boleh ya, walaupun boleh, nggak wajib untuk dengarkan. Ya, Nabi dulu ngasih kebebasan. Yang mau dengarkan silakan, yang nggak dengar juga nggak apa-apa. Tapi hendaknya gitu, ya, karena kalau nasihat itu kan kita butuh untuk nasihat. Jadi hendaknya kita dengarkan nasihat. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian, kita berada di penghujung episode serial Ramadan. Jadi setelah kita berpuasa dan kita melalui beberapa episode serial Ramadan sebelumnya, kita sampai di penghujung dan kita membahas berkaitan dengan seputar fikih ibadah Idul Fitri. Dan kami ucapkan dari segenap tim, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, dan semoga kita berjumpa kembali di episode serial Ramadan tahun depan insyaallah. Semoga Allah beri taufik kepada tim Surah Mengaji untuk bisa membuat konten serial Ramadan kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.